Selamat pagi semuanya. Salam satu aspal, tiga pedal. Oke guys, hari ini kami berbagi informasi untuk muat kontainer 20 feet. Kontainer 20 feet impor. Jadi kita muat kontainer 20 feet ini impor. Kita harus persiapan persyaratan. Nah, jadi persyaratannya itu adalah kartu TID. Ini kartu TID bertuliskan nomor mobil. Kurang terang kali ya. Mungkin ada sebagian teman-teman belum ngerti kali kan, belum tahu. Yes. Kami menginformasikan ini, mudah-mudahan teman-teman sebagai driver yang baru masuk di ekspor impor. Nah, jadi seperti ini nih kartu TID-nya, ya. Nah, di sini ada nomornya, ada nomor mobilnya, plat nomor mobilnya, dan juga nomor ID card kendaraan ini. Jadi 34480 itu nomor ID card-nya. Nah, kalau udah selesai kartu TID dan kartu ID card tadi, ID card mobil, nah kita harus punya dokumen, namanya dokumen impor. Dokumen impor itu terdiri dari barcode. Nah, di sini ada barcode. Ini jangan sampai rusak ya guys, jangan sampai rusak. Kalau rusak itu kita nggak bisa men-scan-nya. Nanti kalau kita nggak bisa scan-nya, itu kita bisa ribet, bisa lama proses pemuatannya. Karena di sini tercantum ID card, nomor kontainer yang mau kita ambil. Nah, di sini nomor kontainer yang kita mau ambil itu seperti ini nih, nomor kontainernya. Ini ada dokumennya juga. Nah, dokumen ini namanya surat persetujuan pengeluaran barang, namanya SPBB. Tuh, SPBB ya. Surat persetujuan pengeluaran barang, namanya SPBB. Nah, SPBB ini kalau bahasa supir-supir bilangnya apa ya? Partai. Jadi berapa kontainer yang harus diangkut ke customer. Jadi kita ini ngangkutnya itu kadang kan bareng-bareng. Jadi ada 18 kontainer. Nah, hari ini kita ngangkutnya 19 kontainer untuk ke customer sayap emas. Customer sayap emas itu berupa bahan baku untuk di deterjen. Kita nggak tahu bentuk barangnya karena dia posisi masih disegel ya. Cuman kita dikasih penjelasan jenis barangnya di sini. Namanya sodium. Nggak tahu bentuk barangnya kayak apa karena dia disegel. Jadi hampir rata-rata supir kontainer itu nggak tahu apa yang dibawanya. Dia cuman menerima nomor label aja, kode barang gitu. Dia nggak tahu isi barangnya apa. Hampir rata-rata semuanya itu nggak tahu. Tapi kalau kita rutinitas ke pabrik itu setiap hari, setiap waktu, lama-lama kita tahu, hafal. Oh, barangnya seperti ini. Oh, ini apa yang saya layanin ini pabriknya ini. Ya kita sosialisasi lah, nanya pabriknya, ini buat apaan Pak. Oke, sesudah SPBB ada lagi namanya dokumen satu lagi, namanya delivery order. Surat penyerahan peti kemas. Jadi kan kita nih impor ini
mengambil barang dari luar negeri, orang belanja, setiap perusahaan-perusahaan itu mengambil bahan baku atau sandang, pangan gitu, diambil dari luar negeri, dibawa ke Indonesia. Nah, dari luar negeri dibawa ke Indonesia ini, mereka harus mempunyai dokumen yang sangat detail dan komplit. Begitu. Kalau kita nggak punya dokumen sangat detail dan komplit, waduh. Makanya di perusahaan saya itu banyak sekali karyawannya yang ngurus dokumen, yang ngurus ngambil job ordernya, terus ada lagi yang ngambil yang ngambil peti kemasnya, kayak saya drivernya gitu, peti kemasnya. Nah, jangan lupa guys, dokumen ini jangan sampai hilang kalau di saat kita mengemudi. Kita agak teliti sedikit ya. Ya toh kalau kita punya temannya banyak, kalau temennya cuma satu, biasanya kan nganter barang itu nggak semuanya harus banyak, ada juga satu, partainya satu, ordernya cuma satu. Nah, dokumennya kalau hilang ini, tapi kita untungnya dikasih kopian. Nah, kopian ini ribet juga kalau kita udah hilang gitu, takutnya udah diserahin ke customernya. Nah, ini jangan sampai hilang di saat kita penyerahan isi peti kemas. Jadi harus kita simpan di dalam kendaraan kita, disimpan di dalam kendaraan beserta IR. Nah, ini IR ini guys, IR ini untuk pemulangan peti kemas. Dari mana asal negara peti kemas ini dan dari mana kita ngambilnya peti kemas ini? Dari pelabuhan tadi, sesudah tilah ini nanti keluarnya surat IR tuh. Ya. Jangan sampai hilang ini. Ini nggak ada kopinya. Nah, IR ini kita keluar dari gate outnya. Jadi kita keluar dari gate outnya dari pelabuhan itu pasti disertain ini. Nah, di sini tertera semua nomor kontainer berapa yang kita bawa, jam berapa kita keluar, jam berapa kita masuk, tanggal berapa kita masuk, tanggal berapa kita keluar, dan juga berapa berat isinya. Harus sama dokumennya. Kalau nggak sama ya orang mungkin berpikiran jelek. Itu ya. Jadi harus diteliti. Terus juga jangan salah IR ini. Jangan salah. Bener nggak ini nomor mobil kita? Dan bener nggak ini plat nomor mobil kita? Kalau ini salah, ya udah DL dong. Jadi rabe. Jadi berabe kitanya, susah. Laporan lagi, dokumen lagi, peti kemasnya nggak bisa dipulangin kalau ininya nggak ada. Nah, makanya ini satu paket jangan sampai hilang ya. Satu paket ini jangan sampai hilang, IR, DO, dan juga harus diingat di DO ini dilihat ada tanggalnya. Nah, dia ada tanggal expire-nya. Nah, buat teman-teman yang ibaratnya ini telat memulanginya, dicek dulu. Jangan sampai telat pada tanggal expire-nya. Kalau telat tanggal expire-nya, maka kita kena denda. Dari tanggal sekian, dari sananya kita dari tanggal berapa ya? Dari tanggal 3, kita kerja dari tanggal 3, dari keluar dari pelabuhan tanggal 3. Tiba-tiba kita mengalami kendala macet atau mengalami kendala kerusakan mobil di jalan. Nah, kita harus ingat DO-nya matinya tanggal berapa. Kalau seandainya DO-nya matinya tanggal 4, nah itu dari kerusakan kita cepat selesai, nggak sampai tanggal 4 gitu. Nanti kalau kita nggak sampai tanggal 4, maka kita akan kena denda. Oke, begitu ya untuk masalah DO atau LOLO namanya. LOLO itu lampiran kontainer kembali ke depo. Jadi disingkatnya LOLO. LOLO, lampiran kembali
lampiran kontainer kembali ke depo. Saya ulangi ya, lampiran kembali kontainer ke depo. Jadi disingkat LOLO. Oke? Tahu dari mana orang nyingkatnya LOLO itu? Saya bingung. Ya. Padahal LKKD gitu ya. Tapi biasanya orang bilangnya LOLO. Nah, di LOLO itu kita harus cek lagi nomor kontainer kita ada nggak di sini. Nih, nomor kontainer kita ada nggak? Kalau seandainya nomor kontainer kita nggak ada, berarti ini bukan LOLO kita, bukan lampiran LOLO kita. Jadi dicek lagi di DO-nya ada nggak nomor kontainer kita. Kalau ada nomor kontainernya di sini, nomor kontainernya tertera di sini, nah kita bisa mengembalikan peti kemas ini, gitu ya. Paham ya? Ya guys, harus punya lampiran kembali kontainer ke depo. Kalau nggak punya lampiran itu, kontainernya nggak bisa dikembalikan ke depo. Nah, depo itu tempat penerima peti kemas empty atau peti kemas kosong. Ya, jangan lupa itu ya. Itu persyaratannya untuk pelayanan impor. Persyaratannya untuk pelayanan impor. Oke, begitu saja ya guys. Mungkin informasi ini sangat bermanfaat. Apabila informasi ini sangat bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-temannya. Dan juga kalau ada pertanyaan yang bingung masalah SPBB atau masalah lampiran kembali kontainer, itu kita silakan komentar aja di bawah ini ya, komentar. Jadi oke ya, terima kasih. Salam satu aspal, 3 pedal. Oke guys.